ويبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas keberkahannya, atas nikmat karunia-Nya yang sampai dengan hari ini Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berukhuwah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin hari kita semakin menambah amal ibadah kita, semakin hari kita semakin bertambah ilmu kita, dan semakin hari semakin ketakwaan kita semakin meningkat. Dan juga semakin hari dosa-dosa kita juga semakin berkurang. Karena sebaik-baiknya hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, maka akan memanfaatkan semaksimal mungkin nikmat yang Allah berikan itu untuk ke arah kebaikan. Namun kalau Allah berikan nikmat, namun kemudian seorang hamba itu kufur akan nikmat, seorang hamba itu diberikan nikmat kesehatan, namun kesehatan itu digunakan untuk hal yang sia-sia, maka amat sangat merugilah. Maka kita selayaknya yang hadir di ruangan ini, baik itu di ruangan Zoom maupun di offline, semakin hari semakin bersyukur. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri dan kita semua, sebaik-baiknya panutan, sebaik-baiknya orang yang patut kita ikuti sisi-sisinya, dan orang yang patut kita pelajari setiap dari jenak-jenak kehidupannya. Ifati billah rahimakumullah. Sebelumnya ahlan wa sahlan. Kemudian juga saya mengucapkan, ini masih bulan Syawal ya, masih di akhir Syawal ya. Saya tadi lihat kalender itu tanggal 29 Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda, semaksimal yang dapat kita perbuat, dan semoga kita pun diberikan kemudahan untuk bertemu di Ramadan-Ramadan berikutnya. Ifatifillah rahimakumullah, para anggota dari Lampung Siroh Center, insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, melanjutkan pembahasan yang beberapa waktu yang lalu, yaitu setelah membahas tentang kehidupan Rasulullah, masa kecil Rasulullah di Bani Sa'diyah. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana masa remaja Rasulullah dan juga bagaimana Rasulullah menjadi seorang penggembala. Ini hal yang sangat penting yang jarang diangkat oleh para pembelajar atau penulis-penulis sirah. Biasanya penulis-penulis sirah itu hanya beberapa halaman saja membahas tentang ini, karena memang ini tidak berhubungan langsung dengan sifat atau berhubungan langsung dengan kerasulan. Jadi hanya sebagai pelengkap saja.
Namun alangkah baiknya kita juga patut untuk memperdalam sebenarnya dan juga mendalami lah. Paling tidak kita bisa tahu kenapa Rasulullah SAW itu konsen. Nanti di suatu kelak Rasulullah itu akan mengatakan semua nabi itu penggembala. Jadi, nah ini juga perlu kita pelajari. Bisa jadi bahkan menjadi bahan kurikulum seharusnya bagi anak-anak. Ya antum kalau punya anak ya sudah punya anak. Kalau belum ya murid-murid lah. Bisa jadi kurikulum sebenarnya, kurikulum menggembala. Kenapa? Karena nanti kita bahas lah. Rasulullah SAW itu dari setiap sisinya ya. Saya ingin memukodimahi terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke sisi remaja Rasulullah dan juga menggembala. Dan ini untuk menguatkan kita dan untuk menyemangati kita lah. Dari setiap sisinya itu Rasulullah SAW itu sangat-sangat menarik ya. Ibarat, antum pernah lihat berlian nggak ya? Belum ya, berlian. Bukan berlian tihang, pejabat. Berlian, ya, berlian itu kan setiap sisinya, mau dilihat dari manapun itu kan sangat-sangat menarik ya. Dari bawah, dari atas, dari kiri, kanan, depan, belakang itu sangat menarik. Nah, Rasulullah itu ibarat berlian, jadi sangat-sangat indah di setiap sisinya. Maka seorang muslim yang ingin menjalani kehidupannya dengan baik, ingin dunianya itu baik, bahkan akhiratnya baik, dan ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau harus menempatkan Rasulullah SAW itu sebagai teladan utama. Mempelajari sirah Rasulullah SAW itu terkait juga dengan pilar utama. Kan kita mengenal ada rukun Islam, ada rukun iman ya. Rukun iman itu kan ada iman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, dan seterusnya. Nah, mempelajari sirah Rasulullah atau mempelajari sosok Nabi Muhammad SAW itu bagian dari iman. Jadi bukan hanya sekedar kita mengenal, kemudian sekedar pengetahuan, sakofah Islamiyah lah, seperti itu. Namun mempelajari sirah Rasulullah itu bagian dari keimanan. Dan kisah para Rasul itu kan lengkap ya. Bahkan kalau di di Al-Quran itu kan ada kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Fir'aun, Nabi Musa dengan Fir'aun dan sebagainya. Kemudian kisahnya Daud, kisahnya nabi-nabi lainnya, Sulaiman dan segala macamnya. Namun kisah yang kita biasa tahu ya ada 25 nabi dan rasul gitu lah biasa kita tahu di Indonesia. Kalau sebenarnya nabi dan rasul itu kan ada banyak, ada ribuan, sekitar 120-an ribu gitu. Namun yang kita kenal 25 gitu. Dari 25 nabi dan rasul itu yang paling sering atau paling banyak riwayatnya adalah Rasulullah SAW. Sehingga mempelajari Rasul itu bagian dari keimanan. Dan bagaimana kita beriman kepada Rasul, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus paham apa itu Rasul, paham apa itu Nabi. Nah, yang banyak ceritanya, yang banyak riwayatnya adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga mempelajari Rasulullah itu bagian dari keimanan. Iman itu banyak kan, kalau ada di sini ada ya buku Syu'aibul Iman ya. 70-an cabang iman, ada 70 cabang iman, dari mulai yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan, sampai yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Sehingga saya mengibaratkan kalau ada orang beriman itu pasti amal bergerak. Karena apa? Iman paling rendah aja itu bergerak, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Entah itu duri, entah itu batu yang menghalangi orang dalam perjalanan, bahkan ya mohon maaf gitu, misalnya ada gangguan-gangguan di jalan, lobang segala macam itu kan bagian dari keimanan apabila dia mampu memperlancar jalan orang. Nggak usah ngomong lobang lah kalau di Lampung. Di Lampung ini udah biasa banyak lobang ya di jalan. Nah, itu juga bagian dari keimanan. Artinya apa? Kalau antum menemukan duri di jalan, kalau antum beriman, maka itu iman yang paling rendah.
Namun apabila ada gangguan di jalan, namun kita tidak tergerak bahkan untuk menyingkirkan gangguannya, bisa jadi jangan-jangan iman kita yang paling rendah aja masih dipertanyakan gitu kan, seperti itu. Ya apalagi sampai orang kecelakaan di jalan karena lubang, karena hal-hal yang membuat perjalanan itu terganggu ya. Ya mohon maaf, kadang kita juga suka parkir sembarangan di jalan. Nah itu juga kan bagian dari lemahnya iman kita kalau kita sengaja parkir dan menghalangi orang lain untuk jalannya tidak lancar seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi hal-hal yang melemahkan atau hal-hal yang membuat iman kita itu bisa rusak ya. Masalah parkir jadi masalah iman ya. Ya itulah ya, kalau kita kaji lebih dalam seperti itu. Nah, itu ada 70-an cabang. Nah, pilar-pilarnya itu ada 6 yang biasa kita pelajari ya. Nah, salah satunya adalah iman kepada Rasul. Dan Rasul yang patut kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mempelajari sirah Rasulullah itu berkaitan erat dengan iman kita. Dan mau tidak mau kita harus mengenal Rasulullah SAW. Nah, mengenal Rasul pun bukan hanya sekedar bagian dari syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan segala macamnya. Namun sosok Rasulullah itu kan kita, kalau sholat itu kan syarat sahnya sholat itu kan salah satunya adalah membaca suratul Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan ada ayatnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa sih? Kadang kan kita berdoa, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jangan-jangan kita nggak tahu selama ini jalan yang lurus itu seperti apa gitu. Kita minta sama Allah bahkan minimal 17 kali dalam sholat gitu kan, di rokaat-rokaat sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Namun jalan yang lurus itu seperti apa? Nah, dijelaskan di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang diberi nikmat pada mereka ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau bernikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namun, ini mereka ini siapa gitu kan? Mereka ini adalah, kata surat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah, bukan jalan. Kok jadi penjelasannya tuh aneh gitu kalau kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, mereka ini siapa ya? Mereka ini adalah bukan A, bukan B gitu. Terus siapa gitu kan? Bukan A, bukan B, yaitu bukan orang-orang yang dimurkai. Dalam tafsir para ulama itu orang-orang Yahudi, yaitu mereka punya ilmu, punya, ya kita tahu Yahudi ya, orang-orang Yahudi kan diturunkan banyak nabi di sana ya. Bahkan keturunan nabi Bani Israel lah gitu kan. Namun mereka punya ilmu namun tidak mempraktekannya. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan mereka yang sesat itu seperti apa? Mereka yang ingin menjadi baik namun nggak punya ilmunya. Terus siapa nih mereka ini nih? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ini siapa gitu kan? Nah, para ulama menjelaskan tafsir dari ihdinas siratal mustaqim itu ada di surat An-Nisa ayat 69. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah minan nabiyyin, yaitu para nabi. Kemudian was-siddiqin, orang-orang yang pencinta kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kita minta diberikan petunjuk jalan yang lurus, itu jalan siapa? Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Mereka siapa? Yaitu minan nabiyyin. Nah, nabi yang paling banyak ceritanya, riwayatnya, yang paling banyak kisahnya sampai dengan kita saat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasiddiqin. Siapa as-siddiqin? Orang-orang yang membenarkan, orang-orang pecinta kebenaran. Siapa yang paling populer? Tidak lain adalah, tidak bukan adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq.
Sebenarnya banyak yang lainnya, namun yang populer, yang banyak kisahnya kepada kita semua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, para sahabat Nabi syuhada semua rata-rata. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Nah itulah kita minta jalan yang lurus di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan-jangan kita nggak tahu selama ini jalan yang lurus itu siapa. Karena kita tidak tahu minan nabiyin itu siapa, wasyiddiqin itu siapa, wasyuhada siapa, wassolihin itu siapa. Sehingga jangan-jangan kita selama ini sholat, minta jalan yang lurus, cuman yang diminta itu kita nggak tahu apa itu jalan yang lurus. Nah oleh karena itu patutlah kita meyakini juga, kemudian juga terus-menerus untuk mempelajari sirah Rasulullah SAW agar implementasi jalan yang lurus itu jelas. Implementasi jalan yang kita minta di surat Al-Fatihah yang setiap hari kita mohon kepada Allah itu adalah jelas. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Begitu yang bisa sebagai motivasi kita. Oh ini di Lampung baru hujan nih. Allahumma shayyiban nafian. Semoga rahmat Allah diberikan kepada kita semua. Dari kemarin kayaknya nanggung ya mau hujan ya, gerimis gitu. Sekarang kayaknya deres nih, mendung. Ya mudah-mudahan hujan ini bawa rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ya ke pembahasan. Di screen-nya muncul nggak ya? Yang Zoom muncul ya screen-nya ya? Ya. Muncul Ustaz. Oke. Masa remaja dan menggembala. Kalau di sini pintunya agak ditutup ya. Biar nggak ini suaranya. Ini suara hujannya. Setelah kemarin kita membahas Rasulullah di Bani Sa'diyah, kemudian Halimah itu mengembalikan Muhammad kepada ibunda di usia 6 tahun. Karena ada peristiwa luar biasa ya dialami Rasulullah, yaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah. Dan ini para ulama mayoritas sepakat bahwa dada Rasulullah itu dibelah, kemudian diambil, dicuci gitu kan jantungnya, dicuci kemudian dikembalikan lagi dan dijahit lagi dalam waktu yang singkat. Dan itu dilihat oleh teman-teman Muhammad gitu. Saudara-saudaranya Muhammad, anak-anak Halimah yang kemudian melaporkan kepada Halimah peristiwa tersebut, dan karena saking takutnya Halimah, itu kemudian Halimah mengembalikan kepada sang bunda Aminah seperti itu. Karena kalau tidak ada peristiwa itu, Halimah akan sangat menginginkan untuk mengasuh Rasulullah sampai puas gitu kan, sampai kapan-kapan. Namun karena ada peristiwa itu, Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Sebenarnya Muhammad itu pernah dikembalikan setelah disusui, kemudian mulai beranjak jalan, itu pernah dikembalikan kepada Aminah. Namun pernah diminta oleh Aminah gitu kan, oleh keluarganya Abdul Muthalib gitu kan. Kemudian sama Halimah memohon kepada Aminah, boleh nggak di tempat sini saja sampai nanti dewasa seperti itu. Karena memaksa akhirnya diperbolehkan, sehingga Rasulullah itu sampai usia kisar 5 tahun, kisaran 5 tahun 6 tahun itu berada di pengasuhan Bani Sa'ad atau Bani Sa'diyah bersama keluarga dari Halimah As-Sa'diyah. Kemudian saat usia 66 tahun, setelah kembali dari Bani Sa'ad, Aminah bersama Ummu Aiman itu membawa Nabi SAW ke Madinah untuk mengunjungi keluarganya. Dari kakeknya, ya, Bani Adi bin Najjar. Ingat ya, Abdul Muthalib itu kan ibunya dari mana? Dari Madinah. Bapaknya itu kan Hashim. Hashim itu Mekah. Kemudian namanya pengusaha ya, punya istri di mana-mana. Ya. Salah satunya istrinya ada di Madinah. Itu menikah dengan seorang anak kepala suku di Madinah, kemudian melahirkan Syaibah, yaitu Syaibah nama
nama lain dari Abdul Muthalib. Kemudian, nah disitulah Rasulullah sebenarnya sudah punya keluarga. Jadi ada nenek buyut ya, kalau istilahnya nenek buyutnya Rasulullah itu berasal dari Madinah, tepatnya di Bani Najjar. Nah ini juga menjadi kunjungan. Kalau di buku-buku Indonesia, di dulu kita SD ya, Aminah membawa Muhammad itu berziarah kepada makam ayahnya Abdullah ya di Madinah gitu kan. Namun itu tidak ditemukan sebenarnya di buku-buku sirah klasik ya. Ulama-ulama klasik itu tidak menyebutkan bahwa Aminah itu berziarah kepada makam ayahnya Abdullah gitu. Membawa Muhammad itu berziarah ke makam ayahnya Abdullah, bukan. Itu hanya tradisi biasanya. Tradisi di Indonesia seperti itu kan. Kita suka berziarah gitu kan ke makam saudara-saudara kita atau orang tua kita yang sudah meninggal, itu kan suka berziarah. Nah sebenarnya di masyarakat Mekah ketika itu tidak menjadi tradisi untuk berziarah. Itu bukan tradisi berziarah. Berziarah itu bukan menjadi tradisi. Namun ulama klasik itu menyebutkan Aminah membawa Muhammad itu untuk mengunjungi keluarganya di Bani Najjar. Ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab bahwa menyambung tali silaturahim ya kalau dalam istilah Islam ya. Kalau dulu kan belum ada istilah silaturahim. Itu menyambungkan keluarga itu penting bagi orang-orang Arab. Kenapa? Karena mereka harus mengenalkan, anak-anak ini harus mengenal keluarganya. Jangan sampai anak ini nggak kenal anggota keluarganya, baik itu dari kakeknya, neneknya, itu harus mengenal. Kadang kita kan, apalagi kemarin baru Lebaran ya, ini siapa gitu kan? Ternyata nggak jauh gitu kan, itu anak paman kita gitu. Baru ketemu setelah sekian tahun gitu kan, kita nggak tahu gitu. Namun kalau orang-orang Arab itu, makanya sekarang sampai dengan saat ini orang Arab itu keturunan di Indonesia ya, itu paham jalur-jalur silsilah mereka itu sampai mana itu paham. Jadi kalau kita ditanya kan, saya misalnya Nurjaya bin siapa, paling mentok sampai buyut gitu kan. Namun kalau orang Arab itu mampu menyebutkan, bahkan sampai sekarang gitu kan, keturunan-keturunan Arab di Indonesia itu mampu menyebutkan silsilah riwayat nasabnya mereka itu sampai mana itu mampu gitu. Nah itu kebiasaan juga orang Arab. Nah ini juga bagian dari pendidikan sebenarnya, pendidikan orang-orang jahiliyah yang bisa jadi bisa kita adopsi sebenarnya. Agar apa? Agar mereka mengenal keluarganya dan juga nanti juga akan menjadi bagian dari kehidupannya nanti. Menyambung tali silaturahim atau mengetahui anggota keluarga itu bagian dari kehidupan mereka. Sama seperti kebiasaan menyusukan anak-anak ke suku-suku Badiyah, suku-suku yang di pedalaman, itu menjadi pendidikan buat mereka agar mampu bersih dari penyakit, kemudian bahasanya terpelihara dengan baik, kemudian udaranya juga sejuk dan tidak terkontaminasi. Nah, salah satu pendidikan orang-orang jahiliyah terhadap anak-anak mereka adalah mengunjungi keluarganya, mengenalkan anggota keluarganya kepada anak-anaknya. Sehingga tidak ada yang tidak kenal keluarga dari kakek, nenek, dan segala macamnya. Kadang orang tua kita tidak mengenalkan juga kan. Ini anaknya paman dari mana gitu kan. Tahu-tahu nih om aja bilang om dari mana gitu kan. Ini kakeknya kemudian punya saudara, berapa bersaudara itu dikenalkan semua. Kemudian anak dari kakek ini siapa aja itu dikenalkan semua orang-orang jahiliyah gitu kan. Jadi jahiliyah itu nggak ada juga yang baiknya gitu kan, nggak semuanya buruk. Nah kemudian Aminah ini berangkat bersama Ummu Aiman. Namun ikut rombongan kafilah dagang. Jadi bukan berangkat berdua gitu kan dari Mekah ke Madinah gitu, kayak kita sekarang gitu kan berangkat dari mana? Dari Lampung ke Jogja gitu misalnya. Cuma naik angkot. Enggak, kalau dulu kan terbatas ya, transportasinya terbatas dan perjalanannya pun sangat-sangat menyita waktu dan sangat berat sebenarnya.
Jadi harus naik unta dan itu harus ikut kafilah dagang kalau perjalanan jauh. Jadi nggak bisa sendirian. Pertama karena ada ancaman dari perampok gitu kan. Kedua karena kondisi alamnya yang tidak memungkinkan untuk beristirahat di setiap tempat. Gitu. Jadi nggak sembarangan rest area di antara Mekah dan Madinah gitu kan, nggak sembarangan. Jadi nggak bisa kita, kalau kita kan banyak nih jalan tol rest areanya banyak. Namun ketika antara Mekah dan Madinah ketika itu terbatas, nggak semuanya bisa. Ya udah kita singgah di sini aja di waktu yang tertentu, enggak. Jadi harus ada ritme, nggak boleh sembarangan istirahat. Bisa jadi karena itu tidak ada sumber mata air, bisa jadi kehausan nanti kemudian mengakibatkan sakit dan segala macamnya. Dan juga bisa jadi ada faktor dari luar, perampok dan segala macamnya. Sehingga ada tempat-tempat tertentu untuk beristirahat. Dan tidak memungkinkan untuk berjalan hanya beberapa orang saja. Bahkan ini kan Bunda Aminah sama Ummu Aiman ya, perempuan lah gitu. Jadi mereka ikut kafilah dagang. Bisa jadi kafilah dagang itu menuju Madinah atau menuju Syam ke utara lagi. Kemudian mereka berhenti di Madinah. Nah, mereka menetap di Madinah di perumahan An-Nabirah dari Bani Najjar. Nah, ini perumahan yang nanti kelak akan ditempati sebagai bagian dari Masjid Nabawi. Kemarin kita bahas ya di Instagram Bani Najjar. Nah, ini sebenarnya jarang kita ketahui Bani Najjar ini siapa. Namun Bani Najjar ini menjadi penting dalam perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu berasal dari Bani Najjar, dari nenek buyutnya. Rasulullah itu dari Bani Najjar. Kemudian Bani Najjar inilah yang akan menjadi tempat peristirahatan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Rasulullah tinggal di Bani Najjar dan Masjid Nabawi dibangun di kompleks perumahan Bani Najjar. Kemudian Bani Najjar juga yang menjadi pembela Rasulullah SAW nanti ketika hijrah dan juga memenuhi kebutuhan Rasulullah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari kan rumahnya yang ditempati Rasulullah itu bagian dari Bani Najjar. Jadi Bani Najjar ini penting, jarang kita diangkat ya oleh di buku-buku pelajaran sirah gitu. Nah, mereka menetap di perumahan di Bani Najjar selama 1 bulan. Nah, di tempat inilah Abdullah juga, makam Abdullah itu berada di tempat ini. Dan otomatis ya mengunjungi juga makam dari ayahnya. Jadi kalau antum nanti membuat soal gitu kan, kalau guru-guru membuat soal kadang untuk kenapa Rasulullah SAW kenapa Aminah membawa Muhammad menuju Madinah kan gitu. Biasanya disebutkan untuk berziarah ke makam Abdullah. Bukan, tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah mengenalkan keluarga dari pihak nenek. Namun di tempat itulah Abdullah juga dikuburkan atau dimakamkan, sehingga Nabi juga berziarah di tempat itu. Walaupun sekarang menurut informasi ya, beberapa guru-guru kami menyebutkan makam Abdullah sudah tidak ada di situ, sudah dipindahkan gitu, entah kemana gitu kan. Namun ketika pembangunan Masjid Nabawi masih ada makam ayahnya Rasulullah SAW. Dan di tempat inilah Rasulullah SAW belajar berenang. Ya, sebulan cukup lah ya untuk belajar berenang ya. Karena apa? Karena di perumahan Bani Najjar ini banyak pohon-pohon kurma. Dan secara otomatis adanya pohon kurma harus ada semacam embung ya, kalau kita embung atau empang lah gitu kan. Jadi di mana Rasulullah belajar berenang? Di Mekah kan nggak ada kolam ya, emang nggak ada, kalau di Mekah nggak ada kolam, tapi di Madinah ada kolam-kolam gitu kan. Itu untuk memenuhi kebutuhan kebun-kebun kurma. Jadi setiap kebun kurma yang luas itu pasti ada kolam-kolamnya, entah kolam atau istilahnya sekarang embung atau apalah gitu. Empang lah atau begitu. Yang penting bisa belajar berenang dan airnya jernih, nggak kayak kita ya, airnya kotor gitu. Airnya jernih gitu. Dan disitulah Rasulullah SAW belajar berenang. Jadi Rasulullah bisa berenang nggak bisa, Rasulullah bisa berenang. Ketika menganjurkan umatnya untuk belajar berenang, ya kan, berenang bermana berkuda, memanah berkuda, Rasulullah bisa berenang. Di mana belajarnya? Di perumahan Bani Najjar, di perumahan An-Nabirah di Bani Najjar.
seperti itu. Dan ini dikisahkan atau diciptakan oleh Rasulullah SAW ketika sudah dewasa. Bahwa Rasulullah pernah bermain-main dan juga belajar berenang di kolam di perumahan An-Nabiyullah di Bani Najjar. Nah kemudian sepulangnya dari Madinah, Aminah sepertinya jatuh sakit dalam perjalanan pulang. Jadi kan ikut kemudian sebulan di Madinah, kemudian ada kafilah dagang lagi yang lewat dari Syam menuju Mekah gitu kan. Bunda Aminah ikut bersama kafilah dagang itu menuju Mekah untuk pulang bersama Ummu Aiman juga gitu. Ingat ya Ummu Aiman siapa kemarin? Ummu Aiman adalah budaknya dari Abdullah ya. Dan sepertinya Ummu Aiman ini usianya juga tidak dibilang Ummu kayaknya tua bener ya gitu atau sudah menikah gitu. Enggak, ketika itu Ummu Aiman masih muda, masih sekitar belasan tahun ya. Jadi jangan dibilang Ummu kemudian sudah menikah, belum. Kenapa disebut Ummu? Nanti karena ketika menikah nanti salah satu anaknya Aiman. Nama aslinya siapa? Ummu Aiman? Lupa lagi ya. Barokah ya, Barokah. Dari Habasyah, seorang budak berkulit hitam dari milik Abdullah, milik almarhum ayahnya, gitu kan. Pulang dari Madinah, ikut kafilah dagang, kemudian jatuh sakit dan meninggal di Abwa, ya kisaran berapa puluh kilometer lah dari Madinah. Nah saat itu lokasi tersebut dikenal dengan nama Al-Khuraibah, berjarak 235 km dari Mekah. Kalau Mekah Madinah itu kisaran 400 km. Jadi di tengah-tengah tuh kisarannya. Di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Meninggal, ya teknisnya gimana nanti Rasulullah diambil sama Abdul Muthalib atau gimana gitu. Yang penting nanti sampai ke Mekah dan Aminah dikuburkan di Abwa seperti itu. Dan ikut pulang bersama Ummu Aiman. Dan nanti kemudian diasuh oleh Ummu Aiman seterusnya sampai nanti Rasulullah SAW dewasa seperti itu. Jadi Ummu Aiman menjadi bagian dari ibunda secara tidak langsung ya, ibunda Rasulullah SAW. Makanya sangat-sangat sayangnya Rasulullah kepada Ummu Aiman. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, itu hal yang pertama kali dilakukan Abu Bakar adalah mengikuti kebiasaan Rasulullah. Apa kebiasaan Rasulullah? Yaitu mengunjungi Ummu Aiman. Mengunjungi Ummu Aiman, memberikan perbekalan, makanan dan segala macamnya gitu. Karena saking sangat, yaitu kebiasaan Rasulullah. Sampai nanti menjadi Rasul, sampai nanti Rasulullah wafat, makanya Abu Bakar hal yang pertama kali dilakukan adalah salah satunya mengunjungi Ummu Aiman, memberikan makanan dan segala macamnya. Nah setelah ibunda Rasulullah SAW meninggal, Nabi diasuh langsung oleh kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun hingga usia 8 tahun. Selama itu pula Ummu Aiman yang banyak berperan dalam pengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari-hari. Ya namanya pengasuh, ya biasanya wanita gitu. Yang paling dekat adalah setelah ibunda telah tiada, yaitu kakeknya, dan juga yang kesehariannya memenuhi kebutuhannya adalah Ummu Aiman. Abdul Muthalib sangat mengistimewakan Nabi SAW. Ia berfirasat, dia punya firasat nih. Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Nabi SAW akan menjadi manusia yang sangat luar biasa. Sebagai tokoh besar di Mekah, Abdul Muthalib punya tempat khusus di Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib ini salah satu petinggi dari Quraisy dan memiliki tempat khusus. Jadi istilahnya bukan singgasana ya. Kalau ini kan tidak ada, ya kita pelajari kemarin ya. Quraisy itu tidak ada raja di Quraisy itu. Tidak ada kekuasaan tunggal. Namun kekuasaannya adalah kolektif, masing-masing kepala suku. Nah, Abdul Muthalib ini sepertinya itu diangkat menjadi seorang pemimpin di samping pemimpin-pemimpin lainnya dari orang Quraisy. Dan ini melebihi dari pemimpin-pemimpin lainnya.
Sehingga ketika Abraha itu, ingat peristiwa ini ya, pasukan bergajah ya. Abraha itu ingin menemui pemimpin Mekah, maka Abdul Muthalib yang maju kan. Gitu. Walaupun di samping Abdul Muthalib banyak pemimpin-pemimpinnya. Karena sifatnya bukan seorang keraja atau ya kerajaan gitu. Quraisy bukan suatu kerajaan, namun kolektif kepemimpinannya. Namun yang menonjol sepertinya adalah Abdul Muthalib dan memiliki tempat khusus di sekitaran Ka'bah, tempat duduk khusus gitu. Yang nggak boleh sembarang orang duduk di situ. Gitu. Ya, istilahnya nadi ya, apa? Ya, nadi ya, bukan urat nadi ya, tapi tempat khusus lah. Ada nadi-nadi, tempat-tempat khusus, tempat duduk khusus gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa duduk. Bahkan anak-anak Abdul Muthalib itu nggak boleh duduk di situ. Ya, sakral lah, sakral. Nah, suatu hari Muhammad ya usia 7 tahun, 8 tahun itu duduk di situ. Kemudian ada orang yang marah, ditarik langsung gitu kan. Kemudian menangis. Ya, usia segitu kan masih suka nangis ya. Ya, ingat ya. Anak saya suka nangis ya Nur. Ya, suka nangis, menangis. Ya, sepertinya Abdul Muthalib ini tahu dan kondisinya ketika itu Abdul Muthalib sudah buta. Sudah buta, tidak bisa melihat. Itu kenapa cucu saya menangis? Kata Abdul Muthalib gitu kan sambil ini. Kata yang lainnya, ini cucu Anda duduk di tempat yang sakral, yang keramat, yang nggak boleh sembarang orang bisa duduk. Nah, kata Abdul Muthalib, biarkan cucuku di situ, dia akan menjadi orang yang hebat, yang mencapai kemuliaan yang tidak akan pernah dicapai siapapun sebelumnya dan sesudahnya. Jadi ini firasat dari Abdul Muthalib bahwa cucunya nanti kelak akan menjadi orang besar yang memiliki kemuliaan yang tidak pernah dicapai, baik itu sebelumnya maupun sesudahnya, jadi sepanjang masa. Ini ceritakan dari sirahnya Az-Zahabi seperti itu. Jadi itu firasat dari Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu di usia Rasulullah SAW 8 tahun, Abdul Muthalib itu meninggal dunia. Berapa kira-kira usia Abdul Muthalib ketika meninggal? Ada yang tahu? Mungkin dulu ingat di pelajaran-pelajaran. Lupa ya. Ya, ada yang mengatakan 89 tahun, ada juga yang mengatakan 110 tahun. Riwayat selanjutnya ada yang mengatakan 140 tahun. Wallahu a'lam yang benar yang mana. Jadi Abdul Muthalib meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal Abdul Muthalib mewasiatkan pengasuhannya kepada Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena paman yang terdekat dari satu ayah dan satu ibu itu adalah Abdul Muthalib, yaitu merupakan saudara kandung dari Abdullah. Anak-anak Abdul Muthalib banyak, gitu kan? Ada berapa anaknya? Lupa lagi ya, pelajaran sebelumnya ya. Ada berapa anak Abdul Muthalib? Ayo, yang di Zoom berapa? Ingat ya? Lupa juga ya. Ada 16 anak dari 5 istri. Nah, sedikit ya. Kalau ya 5, 16, ya 3 anak lah ya. 3 anak, 1 istri, 3 anak gitu ya. Sedikit. 16 anak. Ali berapa adik anaknya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang kaya apa yang miskin sih? Miskin ya. Ali itu anaknya 33 dari 9 istri. Namun dalam waktu yang berbeda ya, kan maksimal 4 ya. Yang meninggal nanti menikah lagi gitu kan. Kemudian memiliki anak lagi. Jadi 33 anak. Itu miskin. Kalau kita menyebut Ali itu miskin, namun anaknya 33. Gimana caranya itu? Itu nggak usah dipikirin lah. Itu menikah aja dulu. Itu seperti itu. Ya, mewasiatkan untuk Abu Thalib ya. Abu Thalib ini sebenarnya bukan sebelumnya itu bukan penerus dari Abdul Muthalib sebenarnya dalam sisi kekuasaan atau dalam sisi kepemimpinan di Mekah.
Namun nanti akan menjadi seorang pemimpin di Mekah. Namun setelah Abdul Muthalib sebenarnya ada paman Rasulullah yang lain, anaknya Abdul Muthalib, yaitu yang memiliki sosok kepemimpinan, namun jarang diangkat, yaitu Zubair bin Abdul Muthalib. Zubair bin Abdul Muthalib. Nanti perannya itu akan tergambar ketika peran beliau di perang Fijar ya. Mungkin pekan depan ya dibahas ya. Perang Fijar. Namun dari kenapa Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Thalib? Karena kedekatannya dari sisi saudara kandungnya Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Itu satu ayah satu ibu. Kalau Zubair itu berbeda ibu. Namun dari sisi kepemimpinan nanti diserahkan kepada Zubair. Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah SAW dengan keterbatasan ekonominya. Jadi Abu Thalib ini bukan orang yang kaya. Beda sama Zubair. Zubair itu kaya, Abbas itu kaya. Kemudian sebenarnya banyak paman Rasulullah yang lain yang kaya. Namun untuk mendekatkan kecintaan, namanya satu ayah satu ibu pasti akan mencendek keponakannya kan. Ditakutkan kalau yang lain karena berbeda ibu bisa jadi tidak terlalu cinta. Maka diamanahkan ke Abu Thalib. Namun tidak terlalu kaya. Ini terbukti apa? Nanti ketika Abu Thalib itu memiliki anak, Rasulullah SAW sudah menikah dan dewasa ya sudah menikah. Itu Muhammad muda itu mengasuh Ali, gitu kan? Mengasuh Ali anaknya dari Abu Thalib. Bukan karena Alinya ingin tinggal bersama Rasulullah, bukan, tapi karena kondisi ekonomi Abu Thalib yang sangat-sangat bisa dibilang miskin atau terbatas untuk taraf sebagai seorang pemimpin ya, kepala suku lah seperti itu. Kemudian anak Abu Thalib yang lain yaitu Ja'far itu diasuh oleh paman Rasulullah yang lain yaitu Abbas, seperti itu. Jadi nah sedangkan Thalib sendiri anak Abu Thalib diasuh oleh Abu Thalib. Nah itu bukti dari sangat terbatasnya sisi ekonomi dari Abu Thalib. Nah Abu Thalib itu sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Jadi Nabi SAW tidur dan makan bersama Abu Thalib. Ada suatu riwayat mengatakan ini kalau lagi makan gitu kan, kalau tidak ada Muhammad itu makanan terasa sangat kurang. Namun ketika ada Muhammad itu makan bersama dengan keluarga Abu Thalib, maka makanan itu sangat banyak dan sangat mengenyangkan gitu. Sampai kenyang. Itu sisi dari irhas ya, keberkahan dari Rasulullah. Kalau ijaz kan nanti mujizat ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul sudah diangkat. Namun irhas ini terjadi di beberapa peristiwa di pengasuhan Rasulullah. Kan kita tahu ketika Bani Sa'diyah, kambing-kambing, kemudian makanan-makanan yang ada di Bani Sa'ad itu sangat terbatas. Sangat-sangat kurus kambingnya dan segala macamnya. Namun ketika ada Muhammad, kambingnya menjadi gemuk, kemudian untanya mengeluarkan susu yang banyak, kemudian sekelilingnya menjadi subur dan segala macamnya. Itu jadi bagian dari irhas, sisi keberkahan lah Rasulullah SAW. Terjadi juga di Abu Thalib. Tadi terjadi di Halimah As-Sa'diyah, ini terjadi juga di Abu Thalib. Jadi makanan yang tadinya biasanya sangat kurang itu dimakan, namun ketika ada Muhammad ikut makan, maka makanan itu sangat-sangat banyak. Sehingga Abu Thalib itu tidak akan makan sebelum Muhammad itu datang, gitu kan? Tidak akan memulai makan walaupun anak-anaknya sudah kumpul semua. Tapi kalau Muhammad itu masih main, maka akan ditunggu dulu atau dipanggil gitu untuk makan agar makanan itu menjadi cukup dan bahkan berlebih gitu. Padahal makanannya sama gitu. Gitulah. Itu sisi dari irhasnya Rasulullah SAW ketika sebelum menjadi Rasulullah SAW. Karena mereka berusaha untuk makan bersama Rasulullah, itu bersama Muhammad, dan menganggapnya sebagai orang yang diberkahi. Ini peristiwa juga yang sangat luar biasa gitu kan. Abu Thalib pernah membawa Nabi SAW ke Ka'bah ketika hendak berdoa meminta hujan. Jadi ketika itu Mekah itu sangat panas, kemudian hujan itu sudah lama tidak datang, orang-orang merasa kepanasan,
sumber mata airnya berkurang, terbatas. Ini gimana nih orang-orang? Akhirnya masyarakat Mekah ketika itu, udah kita datang ke Ka'bah, kita minta sama Allah. Ingat ya, orang-orang jahiliyah itu bukan tidak mengenal Allah, tapi mereka mengenal Allah. Namun bersama Allah ada Tuhan lain. Ketika Tuhan lain itu Lata, Uzza, Hubal, Manat itu tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, yang menurut mereka ya, maka satu-satunya cara adalah mereka akan menuju Ka'bah pemilik untuk bertemu meminta kepada Allah langsung gitu. Jadi itu terjadi tauhid di situ, tanda kutip ya. Jadi hanya ketika kondisi-kondisi tertentu mereka akan memohon langsung kepada Allah. Namun ketika kondisi sangat lapang, mereka kembali lagi kepada berhala-berhala. Itu kan ada di surat gitu ya kisahnya ya. Orang-orang jahiliyah ketika berlayar, kemudian kapalnya itu terombang-ambing, maka dia akan memohon langsung kepada Allah. Minta pertolongan langsung kepada Allah. Namun ketika sampai merapat ke pantai, maka mereka akan kembali lagi musyrik gitu kan. Percaya lagi kepada berhala-berhala. Nah, ini kondisi yang sangat beresiko, kemudian penuh dengan hal yang luar biasa. Ya mereka ingin meminta hujan. Maka mereka datang kepada Abu Thalib gitu. Jadi menurut mereka Abu Thalib ini orang yang sangat soleh gitu kan. Datang kemudian meminta Abu Thalib ini memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Abu Thalib itu membawa Nabi SAW untuk berdoa meminta hujan. Nah, mereka menemui Abu Thalib kemudian berdoa minta hujan. Namun Abu Thalib mendekat kepada Ka'bah sambil membawa Muhammad kecil ketika itu, yang menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah, sementara tunjuk Muhammad menuju ke atas. Ya, tauhid gitu kan. Saat kemudian anginnya berhembus kencang, ya kayak ginilah sekarang kan, gelap, awan berarah, kemudian hujan pun turun deras dan sungai mengalir sampai mengenangi mata kaki ya. Gitu. Jadi kalau di Mekah itu nggak ada gorong-gorong. Nah, sehingga banjir lah gitu kan. Namun banjirnya tidak seperti di ini ya, di Indonesia lah gitu kan, banjir kemudian nganyut gitu, enggak. Ya namanya padang pasir kan, ketika tetes air itu kan langsung menyerap, nanti sampai tergenang. Itulah salah satu irhasnya Rasulullah. Namun yang namanya hidayah, orang itu enggak melihat seperti itu gitu kan. Bahkan nanti ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, ditunjukkan mujizat pun orang tidak beriman kan gitu kan. Tidak kemudian serta-merta langsung beriman. Bahkan mujizatnya itu di depan mata, dibelahlah bulan, contohnya kan bulan terbelah, ada sisi timur dan sisi barat. Dikiranya orang-orang ini akan beriman, orang-orang Quraisy. Namun tidak juga. Jadi masalah hidayah itu bukan berkaitan erat dengan masalah mujizat. Seperti itu. Ya, contohnya ketika Musa itu membelah lautan kan, Bani Israel lewat ya, kemudian Fir'aun itu dihanyutkan di laut itu kan, Laut Merah, sampai dengan tepi, selesai selamat, Bani Israel pun tidak langsung beriman kepada Musa. Padahal belum berapa lama waktu itu diberikan mujizat membelah lautan. Namun itulah namanya hidayah, itu nggak bisa langsung diberikan, nggak bisa. Ya kembali lagi mereka menjadi musyrik lagi gitu, setelah hujan itu turun seperti itu. Nah kemudian dalam asuhan Abu Thalib juga, ini juga penting ya. Saat Nabi usia 12 tahun, Abu Thalib itu membawa perjalanan dagang keluar Mekah. Tujuannya adalah Busro. Busro itu di Syam. Syam itu kan di atas ya, hampir mendekati nyebrang ke Eropa kalau Syam itu kan. Petanya kan seperti itu di Busro. Syam ini sebenarnya ada 3 pasar utama ya kan. Ada Agriat, ada Busro, ada sekarang Gaza ya, disebut Goza. Nah, salah satunya pasar Busro. Nah, ini juga menjadi bagian pendidikan sebenarnya. Ini poin-poin penting ya di usia-usia muda atau usia anak-anak Rasulullah, itu banyak poin-poin pendidikan yang sebenarnya bisa kita adopsi. Pertama di Bani Sa'diyah,
di pedalaman, dipelihara dirawat di pedalaman, kemudian juga tadi dari Bunda Aminah dikenalkan kepada keluarganya, dan ini juga bagian dari pendidikan adalah diikutkan dalam perjalanan dagang oleh Abu Thalib. Usia 12 tahun. Sekarang 12 tahun kan baru lulus SD ya. Itu udah ikut dagang gitu kan. Dan dagangnya nggak dagang ini ya, kayak Ustadz Pujo nih, dagang ke sayur gitu kan. Ini perjalanan berhari-hari. Jadi saya katakan sampai Madinah aja bisa 3 hari 4 hari. Apalagi ke Bushro. Bushro itu sekitar 1.200 km, 1.500 km dari Mekah. Jadi butuh waktu yang lama, bisa seminggu bahkan 2 minggu gitu perjalanan kalau naik unta ya. Dan tadi checkpointnya itu atau rest area ini tuh terbatas, nggak kayak ya udah kita istirahat di sini, enggak. Jadi ada tempat-tempat istirahat yang memang itu kebiasaan untuk istirahat. Bukan asal istirahat kemudian membuat tenda dan segala macam, bukan itu. Dan istirahatnya pun itu akan melakukan perdagangan. Jadi nanti misalnya dari Mekah menuju Madinah itu dalam perjalanan ada singgah di mana, dan itu melakukan transaksi perdagangan. Yang dibawa itu dijual, kemudian mereka membeli lagi barang-barang yang ada di lokasi itu nanti untuk kemudian dibawa lagi kemana. Itu kan seperti itu kan. Quraisy kan seperti itu. Makanya untungnya besar itu seperti itu. Dia beli, kemudian dia jual di tempat lain, kemudian beli lagi, jual lagi tempat lain, untungnya berkali-kali lipat. Seperti itu. Nah, itu perjalanan dagang, dan itu rombongan, nggak 1-2 gitu dagang, nggak, rombongan. Jadi kafilah-kafilah gitu kan, kafilah dagang, rombongan, kemudian melakukan transaksi. Setiap tempat checkpoint itu akan melakukan transaksi perdagangan. Makanya untungnya besar mereka. Nah, makanya Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman itu kan kaya raya karena itu, melakukan perdagangan. Dan ya dagang nggak dagang udah selesai, enggak, tapi dagang nanti beli lagi dibawa lagi kemana, dijual lagi sampai nanti kembali lagi. Nah ini Rasulullah SAW diajarkan untuk berdagang seperti itu. Jadi bukan dagang di Mekah. Mekah juga terbatas, pasar Mekah kan hanya di musim haji. Selebihnya ya mereka keluar rihlah, ya kan, di surat Al-Quraisy tuh rihlah minus dari ke Syam ataupun ke Yaman. Seperti itu. Dan ini bukan alasan ya kasihan nih anak kecil nih, ajak aja lah dagang gitu kan, enggak gitu. Biar nggak stres. Justru berdagang ini menjadi stres. Karena harus berhari-hari, perjalanannya jauh, naik unta, ya bayangkan gitu. Tapi ini menjadi bagian dari pendidikan. Karena nanti di usia dewasa ya mereka pun akan melakukan perdagangan. Seperti itu. Biasa mereka. Jadi orang-orang Quraisy ini biasa mengajak anak-anak mereka di usia-usia seperti ini untuk ikut dalam berdagang. Karena apa? Karena nanti mereka pun akan melakukan ini. Jadi unik ya pendidikan orang-orang Quraisy. Jadi perlu juga nih kalau antum berminat mengkaji lebih dalam, bisa juga gitu. Kalau kemarin ada yang membahas tentang perdagangan Quraisy, ini bisa dibahas, digali juga nih bagaimana pendidikan orang-orang Quraisy kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi antum kalau punya anak nanti ajaklah dagang kemana gitu kan, ke Singapura gitu kan. Ya iyalah, jangan di pasar sini aja, pasar untung ini jangan. Ya, makanya mereka pun di usia-usia nanti 15-16 tahun sudah menjadi peran sosialnya menjadi luar biasa kan. Rasulullah sudah berperan di sosial di usia-usia segitu. Bahkan para sahabat-sahabat junior Rasulullah SAW itu kan nanti punya peran yang luar biasa. Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah, anaknya Ummu Aiman, ya kan, Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Aiman, punya anak Usama. Jadi Usama bin Zaid itu menjadi panglima perang di usia di bawah 20 tahun. Karena apa? Karena pendidikan Quraisy itu seperti ini. Jadi usia-usia lulus SD itu udah selesai. Sudah bukan lagi waktunya main sekarang main lato-lato, main nggak ada lagi tuh waktunya main-main. Jadi mereka sudah siap untuk berperan di sosial. Gitu. Karena pendidikannya sudah sudah dari sejak kecil.
Tadi usia 5 tahun aja Rasulullah sudah menjadi pengembala. Nanti kita bahas di Bani Sa'ad. Itu kan 5 tahun Rasulullah. Ketika pembelahan dada Rasulullah itu kan usia 5 tahun. Dan itu sedang apa Rasulullah? Sedang menggembala kambing. Kan mainan-mainan sama kambing, bukan gitu kan. Kalau kita kan anak-anak kecil main nih sama kucing gitu kan. Ya, tapi sedang menggembala di gunung, di bukit-bukit. Kemudian ada malaikat mengambil membelah dada Rasulullah gitu. Itu sedang menggembala kambing Rasulullah. Itulah. Jadi ya ini koreksi juga buat pendidikan kita hari ini sebenarnya ya. Kita 12 tahun SD, nanti SMP usia berapa itu? 15 ya kan? SMA 18 tahun. Keburu tua duluan gitu. Ya, para sahabat usia-usia segitu sudah mampu berperan sosial. Ini kalau kita baru lulus kuliah aja bingung kan? Mau bermasyarakat aja kaget gitu kan? Apalagi punya bisnis yang luar biasa gitu. Jadi ini perlu koreksi sebenarnya. Perlu ya inilah. Nanti akan tercermin juga di gembala sebenarnya. Nah, Busro adalah salah satu pasar besar dan pusat perdagangan yang paling populer di Syam selain Azri'at dan juga Gaza. Para pedagang Quraisy menjadikan Busro sebagai tujuan dagang mereka sejak beberapa generasi sebelumnya. Jadi sudah biasa mereka berdagang ke sana. Khalid bin Walid itu kenapa mudah menaklukkan Syam gitu kan? Karena waktu kecil udah sering diajak sama bapaknya Walid bin Mughirah untuk jalan-jalan ya, untuk berdagang gitu kan, sehingga tahu nih gang-gang di Syam ini seperti apa, udah tahu, sehingga dengan mudahnya mereka Khalid bin Walid itu menaklukkan wilayah yang dulu waktu kecil ya dia biasa main di situ gitu kan gitu. Nah ini kemudian bertemu dengan pendeta Bahiro atau populer kita Buhairo ya, biasa populer, namun yang tepat adalah pendeta Bahiro sebenarnya namanya. Bahiro adalah seorang pendeta Nasrani yang berilmu dan soleh. Ya, soleh menurut ini ya, Nasrani ya. Jadi pendeta ini percaya akan tanda-tanda kenabian. Ntar saya buka dulu zoomnya. Ada tanda yang terbuka. Soundnya di ini ya, di mute dulu. Nah, Bahiro adalah seorang pendeta yang dia sepertinya masih memegang teguh ajaran-ajaran Nasrani yang rohbaniyah ya, yang tidak mau bergaul dengan manusia. Dia paham, percaya tanda-tanda alam tentang seseorang ini akan menjadi nabi. Itu paham dia, gitu kan. Sehingga ketika ada rombongan tadi Abu Thalib dan rombongan kafilah dagingnya singgah, ini sebelum Busro ya, beberapa kilometer sebelum Busro itu, dan biasa singgah di situ. Ini Bahiro ini yang rumahnya itu nggak jauh dari situ, di atas bukit, ya, namanya rohbaniyah ya. Rohbaniyah itu orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain, ingin beribadah saja. Ini tradisi kesolehan dari orang-orang Nasrani dulu ya. Nah, namun ini dilarang dalam Islam. Kalau kita kan nggak boleh bertapa gitu kan, nggak mau bergaul dengan orang lain, nggak ini. Tapi mereka ini Bahiro ini pengamal rohbaniyah, tradisi kesolehan Nasrani yang dilarang Islam. Disebutkan bahwa meski kafilah-kafilah dagang selalu istirahat di dekat kediamannya, Bahiro itu nggak pernah mau turun. Jadi nggak pernah, ya nggak mau tahu lah urusan mereka gitu. Kecuali ketika Abu Thalib membawa Muhammad. Nah, kemudian melihat tanda-tanda alam, Bahiro ini meyakini bahwa ini ada seorang nabi di kafilah ini, ada calon nabi. Entah itu tanda alamnya seperti apa, entah burungnya seperti bergerak seperti apa, entah anginnya juga berbeda mungkin ya, tapi tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat sirah ya. Nah, kemudian Bahiro ini turun menemui kafilah dagang yang membawa Abu Thalib dan Muhammad. Bahkan sampai dijamu, dibuatkan masakan, kemudian suruh makan. Kemudian silahkan makan. Ini sudah lengkap semua kata Bahiro. Sudah. Nggak lihat Muhammad Bahiro ini. Kayaknya ada yang belum lengkap ini ya. Mana anak yang kalian bawa gitu kan. Wah, akhirnya dipanggil lah Muhammad itu. Dilihat. Siapa anak ini? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Bukan anakmu.
bawalah pulang gitu kan. Bawa pulang, karena apa? Karena kalau sampai nanti di Busro dan dilihat oleh orang-orang Yahudi, maka anak ini akan terancam, akan dibunuh. Bahiro bilang seperti itu. Abu Thalib percayalah gitu kan, dengan karena ini pendeta dan jarang turun, sekalinya turun ngomong kayak gitu, percaya, akhirnya dibawa pulang. Dalam riwayat lain, ini riwayat yang apa namanya? Riwayat Tirmizi ya. Riwayat Tirmizi menyebutkan Abu Thalib itu menyuruh Abu Bakar dan Bilal untuk membawa pulang Muhammad. Namun Az-Zahabi ini membantah, gimana caranya kan Abu Bakar dan Bilal itu usianya berapa tahun terpaut dengan Rasulullah. Bahkan Abu Bakar itu di bawah Rasulullah, usia Rasulullah ketika itu 12 tahun, maka Abu Bakar paling 9 tahunan. Bilal mungkin belum lahir, dan siapa Bilal kan, budak dari mana? Kan dia budaknya apa, Umayyah kan, Umayyah bin Khalaf gitu kan. Enggak, nih riwayatnya adalah riwayat mungkar. Namun dari sisi ini aja. Dan bisa jadi menurut Imam Az-Zahabi ini ada yang menambahkan. Namun dari sisi perawinya, ini perawinya sahih. Jadi Bahiro ini turun, kemudian menjamu, kemudian menyuruh pulang, ini sahih. Namun ada sisipan kisah tentang Abu Bakar dan Bilal itu riwayatnya mungkar. Gitu. Tidak sahih. Makanya redaksinya itu mungkar. Dari sisi itu. Ya. Makanya peneliti-peneliti sirah dan juga hadis ini perlu juga gitu kan. Ilmu hadis itu enggak ilmu yang semudah kita bayangkan gitu. Ini doif nih, maudhu, ini apa mungkar, enggak. Itu ada ilmunya sisi hadis itu. Jadi enggak hanya sekedar matannya, apa sanatnya kan orang-orang tuh. Ini ada orang dari siapa, ini si fulan ini suka bohong. Jadi riwayat ini dibatalkan semua, gitu kan, palsu ataupun tidak sahih, gitu kan. Namun dari sisi matannya pun dikritisi oleh ulama-ulama hadis, seperti itu. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan, makanya jangan mudah menghukumi suatu hadis itu, wah ini palsu, gitu, wah ini maudhu, palsu, apa doif, nggak bisalah kita amalkan, jangan mudah seperti itu, ya. Sehingga dibawa pulang lah. Itu dari kisah-kisah tentang para pengasuh Rasulullah SAW. Nah, menggembala kambing, kita masuk ke menggembala kambing. Ini jam berapa ini? 5:30 ya, mudah-mudahan bisa. Rasulullah pernah bersabda, setiap nabi pernah menggembala. Kemudian Rasulullah, para sahabat bertanya, bagaimana dengan Rasulullah? Ya, aku pernah menggembala domba milik orang Mekah dengan imbalan beberapa kirot. Jadi Rasulullah pun menggembala. Bahkan Rasulullah menggembala kambing dari Halimah dan di Bani Sa'ad. Kenapa penting menggembala? Gitu kan? Ini ada hadis juga menyebutkan bahwa ketenangan adalah sifat para penggembala domba. Ya luar biasa ya. Para penggembala domba ini sebenarnya luar biasa. Namun gembalanya berbeda sama Indonesia ya. Kalau Indonesia kan antum ini belakang LHC aja ada rumput ya. Diarit, dikasih domba, selesai. Kalau di Arab enggak kayak gitu. Rumput itu enggak ada di setiap sudut, itu enggak ada gitu. Kayak di setiap tempat tuh enggak mesti tersedia rumput. Makanya harus ke bukit-bukit. Dan bukitnya pun kemarin kita gambarkan ya, ada di saatnya Bani Sa'diyah, ketika membahas Bani Sa'diyah. Di setiap bukit itu rumputnya paling berapa, nanti tumbuh lagi berapa, sehingga terbatas. Dan berhari-hari menggembala domba itu. Enggak semudah yang kayak di Indonesia ngasih rumput, ngarit gitu. Enggak, ditaruh di kandang. Enggak, jadi dombanya tuh harus dibawa ke bukit, cari rumputnya habis, cari lagi kemana gitu. Kalau antum umroh, jalan-jalan nantilah ke belakang-belakang bukit gitu ya. Biar tahu gitu loh bukit-bukit di sekitar Mekah seperti apa. Sehingga kita paham menggembala domba di Indonesia biar beda jauh dengan di Mekah gitu. Nah, menggembala domba adalah salah satu aktivitas yang dijalani masyarakat Arab secara umum, baik di perkotaan apalagi di pedalaman. Jadi bukan hanya kegiatan orang-orang Badawi ya, orang-orang Badui gitu kan. Enggak. Namun jadi kebiasaan dari awal sudah mengakar gitu. Nabi SAW tumbuh di lingkungan penggembala, yaitu di Bani Sa'ad, Bani Sa'diyah. Beliau sudah ikut menggembala sejak usia sangat dini. Menggembala adalah keahlian pertama yang dimiliki Rasulullah SAW sebelum berdagang. Jadi keahlian pertama adalah menggembala. Karenanya kegiatan Nabi SAW semasa remaja adalah menggembala domba
secara profesional, dibayar. Jadi lomba-lomba punya orang. Dibayar beberapa kirot. Kirot itu biji-biji kecil ya. Kayak jengkol ya, lebih kecil dari tahu jengkol ya. Lebih kecil dari jengkol, itu nanti ditimbang, bisa ditimbang dengan emas atau perak. Nah, dibayar dengan beberapa kirot, berapa biji. Ya nanti bentuknya emas atau perak, dinar dirham. Lebih bentuk kecil dari dinar dirham. Seperti itu. Sehingga Rasulullah sudah bekerja ketika usia-usia dini itu. Kalau sekarang kan kena undang-undang tuh ya, memperkerjakan anak di bawah umur gitu. Rasulullah sudah dibayar secara profesional mengembala domba. Dan ini nggak mudah, nggak kayak di Indonesia. Taruh aja, carilah lapangan luas gitu kan, diemin kambingnya gitu kan. Kalau di sana harus dicari di mana tempat bukit-bukit yang banyak rumput, kemudian harus diawasi. Dan banyak dombanya. Kalau kita paling 10, 20 domba ya. Di sana ratusan domba. Ratusan domba. Selain motif keahlian dan kesenangan, menggembala domba juga menjadi cara Nabi untuk menunjukkan kemandirian dan berusaha meringankan beban hidup sang paman Abu Thalib. Ingat tadi ya, Abu Thalib itu bukan seorang yang kaya raya. Makanya dombanya pun bukan domba punya Abu Thalib, bukan, tapi domba orang-orang Quraisy yang lain. Dan ancaman domba itu sangat luar biasa ya. Domba itu kan binatang yang lemah, kemudian mudah terpisah dari kawanannya, kemudian juga mudah dimangsa oleh binatang buas. Itu kan harus dijaga dengan sebaik-baiknya domba. Nah, hikmah para nabi menggembala domba sebelum masa kenabian adalah mereka sebagai latihan untuk mengemban tugas-tugas berat kenabian. Ini latihannya. Kalau antum mau jadi seorang pemimpin, latihannya gembala domba. Ya misalnya ini ada pencalonan wali kota, ya kan? Bandar Lampung gitu kan. Apa ininya? Fit and proper testnya. Suruh aja tuh menggembala domba. 6 bulan gitu kan ya. Bertambah apa berkurang tuh dombanya gitu kan. Tapi dombanya jangan dikandangin. Ya, jangan dikorupsi juga. Ya taruhlah di mana, di gunung mana gitu kan. Di sini kan banyak gunung ya. Taruh di gunung itu, kasih 20 ekor domba. Nah, kan audisinya gitu kan, 20 ekor domba. Ini bertambah berkurang nih dombanya nanti setelah 6 bulan. Kalau bertambah nih cocok nih kayaknya jadi wali kota. Itu kan asik ya. Jadi nggak perlu kampanye, nggak perlu menghabiskan banyak uang buat konser-konser gitu kan. Kampanye-kampanye. Kasih aja domba gitu kan. Ya, penting juga. Atau antum lah anak-anak TPA nih ya, mau jadi pemimpin gitu kan. Nanti kita beli aja tuh lahan di mana, di gunung mana, beli domba 200 ekor gitu kan. Kasih tuh anak-anak 3 bulan aja di situ. Ya anak-anak sudah ngurus, itu kan bentuk pendidikan ya. Nah, itu kan salah satu bentuk pendidikan itu kan calon pemimpin. Calon pemimpin itu kan harus diuji. Kasih aja dulu ujinya dengan domba. Dombanya nanti bertambah atau berkurang gitu kan. Kalau berkurang berarti nih ada yang error nih kan. Seperti itu. Kalau bertambah berarti ini bakal sukses nih. Itu gampang lah pendidikan kita itu kan. Gak usah pusing-pusing. Orang semua pelajaran dijejelin. Anak-anak lulus nggak tahu apa-apa ya kan. Gitu. Nah, ini tugas berat kenabian dalam mengurus umatnya nanti. Dengan menggembala, para nabi dapat menumbuhkan kesabaran dan kasih sayang. Mengapa hanya domba? Domba itu binatang yang paling lemah, mudah terpisah dari kawanan, sehingga lebih susah diatur daripada unta dan sapi. Nah, itu domba tuh. Jadi penting lah. Lumayan. Nantilah kita beli ya, Ustaz Nur ya. Berapalah 200 ya. Jadi biar anak-anak nggak cuma ngaji, belajar TPA enggak. Nanti kita kasih inilah mabitnya di kandang domba. Seminggu, 2 minggu gitu kan seru ya. Suruh ngurusin domba gitu. Kayak gitu. Ya, kenapa nggak hewan yang lainnya? Rasulullah SAW itu memelihara domba. Kalau Umar itu kan temperamen ya. Dia waktu kecil itu meliharanya unta.
Makanya seperti itu. Kalau domba enggak. Jadi bahkan ya teman-teman Nasrani kan menyebutkan kita domba-domba yang tersesat. Jadi ya gitulah. Yang belum masuk Nasrani disebut domba-domba tersesat. Ya karena para nabi, termasuk Nabi Isa juga menggembala domba. Dan domba itu menjadi binatang, penggembala domba itu menjadi profesi sebelum para nabi dianggap menjadi nabi dan rasul. Itu seperti itu. Nah ini ibrohnya ya, membangun kepribadian dari menggembala domba. Wah ini luar biasa ini. Sabar ya kan, menghabiskan waktu yang sangat lama berhari-hari di bawah terik matahari. Jadi kalau domba di Arab dan di Mekah ketika itu di Quraisy itu harus sabar. Jadi nggak boleh habis kesabarannya gitu. Mengikuti pergerakan domba yang begitu lambat. Jadi kan lomba ke sini pelan-pelan, dari sana pelan-pelan, jadi harus sabar. Kemudian melatih ketawaduan atau rendah hati. Aktivitas menggembala domba pada intinya adalah melayani domba, menjaga domba sepanjang waktu, tidur di dekatnya dan segala macamnya. Jadi sampai bermalam-malam dekat domba gitu. Keberanian, domba adalah mangsa empuk bagi binatang pemangsa. Ada serigala, ada singa gitu kan. Penggembala harus berani berhadapan dengan hewan liar dan buas. Rasulullah usia 12, 10 tahun, 8 tahun gitu. 12 tahun itu sudah mengembala domba dan diuji keberaniannya. Kasih sayang dan perhatian, penggembala harus memberikan perhatian sangat besar terhadap domba yang sakit, ada yang tiba-tiba patah ya kan kakinya, ada yang tersesat, ya, dia harus mengobati dan juga mengikuti perkembangan hingga pulih. Kemudian kemandirian, Nabi SAW mengembala secara profesional, beliau menerima imbalan. Jadi usia-usia itu sudah menghasilkan penghasilan gitu. Nah, apa hubungan gembala dengan kepemimpinan? Rasulullah SAW menjelaskan mimpinya, aku menimba air dari sebuah sumur yang dilikingi oleh kawanan domba hitam dan putih kemerahan. Kemudian Abu Bakar datang, dia menimba dengan cukup lemah, tapi Allah mengampuninya. Kemudian Umar datang, timba berubah menjadi ember yang besar sehingga banyak air yang ditimbanya. Aku tidak pernah melihat orang yang menimba air sebanyak dilakukan oleh Umar. Nah, domba diibaratkan sebagai umat, bukan domba hitam dan domba putih kemerahan itu umat dari kalangan Arab dan juga non Arab seperti itu. Para ulama menafsirkan mimpi sebagai bentuk sebagai khalifah kepemimpinan. Penyebutan domba warna hitam dan putih menjelaskan hal tersebut karena maksudnya adalah umat baik Arab maupun non Arab seperti itu. Nah itu dari hibroh dari kepemimpinan dan juga gembala, sehingga patutlah bisa jadi bagian juga dari pendidikan. Ada beberapa hal lah yang bisa diambil dari pelajaran hari ini, terutama tentang pendidikan. Dikenalkan kepada keluarganya, kemudian diajak untuk kalau antum nanti punya profesi apa, ajak tuh anak antum kemana-kemana, jangan di rumah aja, jangan ikut bapak gitu. Ya biar dia tahu dunia luar itu seperti apa. Nanti kenapa? Karena nanti mereka yang juga mengalami seperti itu. Orang anak-anak kuliah nggak tahu apa-apa, jadi karena tidak diajarkan dari orang tuanya, seperti tidak diajak kemana-mana oleh orang tua. Nah itu bagian dari pendidikan juga, termasuk dari pengembala domba ini bagian dari pendidikan, yang bisa kita terapkan sebenarnya. Jadi kalau pendidikan kita ini, saya kemarin mendengarkan beberapa seminar ya, Indonesia itu maruk terhadap pendidikan. Semua pelajaran dijejelin gitu. Cuman setelah lulus anak itu nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, daripada pusing-pusing itu kan baik ini kan beli domba gitu kan, pelihara seperti itu. Bahkan kenalkan dengan bisnis kalau dia suka kita pembisnis dan dia suka bisnis, atau kenalkan dengan kalian-kalian tertentu yang memang akan menunjang nanti kehidupannya kelak. Seperti itu. Kalau kita kan belajar banyak, ujung-ujungnya cuman jadi tukang stempel gitu. Tukang stempel sampai S1 gitu kan, ya nggak pas gitu. Ya itu yang bisa disampaikan. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan kalau yang di Zoom atau yang di offline ya pertanyaan.
Nggak ada? Cukup jelas? Cukup jelas Ya, Ustaz. Ustaz. Izin bertanya Ustaz, Padahal, ahlan. kalau sekarang untuk melatih yang sama gitu ya, sejalur dengan mengembala domba ini apa ya Ustaz ya? Untuk pendidikan ke anak-anak. Ya, ya memang agak berbeda ya kondisi lingkungan ya di Indonesia dengan di Saudi atau di Mekah lah terutama ya. Di Indonesia kan ya ada analisa Indonesia ini semuanya serba mudah kondisi alamnya, sehingga masyarakatnya tanda kutipnya banyak yang malas-malas gitu kan. Ya mau pisang apa mau makan tinggal petik gitu kan, mau minum tinggal banyak sungai gitu kan, tinggal gali. Namun kalau di Saudi atau di Arab itu kan harus ekstra gitu kan, harus nanam segala macam gitu. Walaupun memang bisa kita adopsi sebenarnya. Jadi ya nggak, kalau mau disamakan nggak bisa misalnya memelihara kucing gitu kan dengan domba, berbeda juga ceritanya nanti. Jadi kalau mau diaplikasikan sebenarnya bisa. Jadi teman-teman punya komunitas apa atau sekolah punya apa gitu, nanti bisa juga tuh beli domba, beli kambing, pelihara, kemudian ya cari lahan yang luas, kemudian nanti anak-anak kegiatan mabitnya atau menginapnya seminggu, sepekan, bisa juga diaplikasikan di lahan tersebut, pelihara dombanya sampai dengan menghasilkan bisa jadi. Itu kalau sepekan ya nggak mungkin berapa bulan gitu. Ataupun kalau di rumah, ya mungkin peliharaan yang ayam gitu kan. Ya walaupun tidak bisa disamakan juga Bu, antara ayam dengan domba. Namun memang untuk membiasakan, melatih kesabaran anak, ya bisa juga dengan binatang peliharaan, namun yang memang mirip-mirip dengan domba. Kalau domba itu agak susah untuk dipelihara gitu kan, domba atau kambing ya. Jadi kasih amanah lah anak itu punya peliharaan apa, apakah itu berhasil menghasilkan gitu kan, berkembang biak atau jangan-jangan malah sakit. Dan jangan pula kita juga terlalu cerewet untuk nih ininya gini-gini nih, ini gini ya kayak gitu. Biarkan aja dulu anak ini seperti apa nih ininya, perlakuan terhadap binatang peliharaannya. Gitu. Walaupun tidak juga bisa disamakan sebenarnya antara kucing dengan domba gitu kan. Cuman ya inilah diberikan amanah yang sifatnya tanggung jawab, si anak ini punya perhatian apa terhadap amanah yang diberikan. Itu bisa melatih dia terhadap kepemimpinan nanti. Seperti itu Bu. Jadi melatih kepemimpinan dengan amanah yang diberikan. Ataupun dalam bentuk lain, misalnya dia punya kamar gitu kan. Apakah kamar ini dibersihkan dengan baik, dirawat dengan baik atau tidak? Itu kan itu melatih juga untuk tanggung jawab. Walaupun ya berbeda jauh dengan binatang hidup gitu kan, binatang-binatang peliharaan yang lainnya seperti itu. Jadi kalaupun mau disamakan agak susah. Namun kalau mau benar-benar plek mengikuti seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam pendidikan anaknya, ya kalaupun ada dana berlebih atau punya komunitas atau sekolah dan segala macamnya, bisa juga diaplikasikan seperti itu. Jadi beli lahan yang luas tadi mana gitu kan, kemudian dipelihara binatang ternak, ada domba, ada sapi dan segala macamnya. Itu menjadi media pembelajaran anak-anak. Namun bukan hanya kunjungan ya. Jadi kunjungan sehari gitu kan di situ enggak. Kasihlah misalnya anak itu sudah usia SMP 3 bulan menetap di situ. Suruh pelihara, bagaimana cari makannya, cari merawatnya ketika ada yang sakit dan segala macamnya. Itu bisa juga kalau mau ekstrimnya seperti itu. Silakan yang lainnya, langsung aja di open mic ya. Sudah nggak ada?
Di offline nggak ada juga? Ya silakan Ustaz Pujo. Ya. Hmm. Oh, ya. Ya. Nah, ini urusannya fikih ini. Masalah sterilisasi. Jadi binatang-binatang liar yang punya potensi untuk menularkan penyakit itu disterilisasi. Memang perbedaan pendapat sih. Saya bukan ahli di fikih, cuman saya bekerja di peternakan dan salah satunya bagian dari itu mengurusi binatang-binatang tersebut. Gitu. Nah, apabila ini dari sisi kajian maqasid syariah ya, mudorot dan mafsadatnya, mudorot dan manfaatnya. Apabila ketika binatang-binatang tersebut itu punya potensi yang sangat besar untuk menularkan penyakit terutama ke manusia. Kalau sekarang kan populer seperti rabies, itu kan terjadi di binatang-binatang yang memiliki taring dan cakar ya, seperti anjing, kemudian kucing, termasuk juga kera, itu kan punya potensi menularkan rabies dan menular ke manusia. Ketika itu tidak ada yang memelihara dengan baik, seharusnya kan peran dari pemerintah salah satunya ya, dan juga masyarakat sebenarnya. Ketika masyarakat itu terkondisikan dengan baik. Apabila tidak ada yang memelihara dengan baik, maka boleh dilakukan sterilisasi atau bahkan eliminasi. Eliminasi itu salah satu bentuk pemusnahan terhadap binatang-binatang liar, terutama di anjing ya, yang tidak memiliki pemilik, namun punya potensi untuk menularkan penyakit ke manusia. Nah, itu bisa dilakukan eliminasi. Walaupun itu nanti ditentang dengan lembaga-lembaga LSM yang sifatnya pecinta binatang gitu. Apa itu baik pecinta anjing atau pecinta kucing, itu bisa jadi perdebatan lah di situ dari sisi hak asasi kehewanan lah gitu. Namun dari sisi maqasid syariahnya, kalau memang potensinya tinggi untuk menularkan ke manusia, maka kita harus menjaga manusianya terlebih dahulu. Sehingga eliminasi ataupun sterilisasi itu menjadi salah satu pilihan. Namun kalau ada lembaga, baik itu LSM ataupun pemerintahannya yang mampu mengendalikan itu, maka bisa dilakukan dengan cara pemeliharaan. Kalau di luar negeri kan ada tuh, ya kalau kita nonton film kan ada tuh orang-orang yang mengambil anjing liar atau kucing liar untuk nanti ditempatkan ya di tempat tertentu gitu, dari pemerintah gitu kan. Apa sih namanya, polisi hewan ya. Polisi hewan yang nanti kalau anjing itu nggak punya kalung kan ditangkepin lah gitu, ditangkepin nanti dimasukkan ke tempat tertentu gitu untuk diamankan. Karena potensinya sangat luar biasa untuk menularkan penyakit sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau punya hewan peliharaan seperti apa? Sterilisasi atau apa gitu. Kalau memang potensinya, tadi saya lagi-lagi hubungannya seharusnya kalau kajian fikihnya itu hubungannya ke arah penularan keselamatan manusianya. Gitu. Jadi bukan masalah hak asasi hewan. Kalau masalah hewan sebenarnya tidak terlalu menjadi bahasan utama dari sisi maqasid syariah. Ya, ada orang-orang aneh gitu kan. Pecinta ayam, jadi nggak boleh bunuh ayam, boleh makan ayam. Ada gitu kan, kita dilarang makan ayam karena kita membunuh ayam, ada gitu, aneh-aneh aja nih. Padahal ayam kan untuk dikonsumsi kan, gitu, kayak gitu. Itu kan ya itulah yang memang tidak pakai ilmu syariat. Kalau syariat kita semua yang ada di muka bumi ini kan dipergunakan untuk semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia, baik itu tumbuhan, termasuk hewan gitu. Dan hewan yang bisa dikonsumsi maka boleh dibunuh kan, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang nggak suka bunuhin ayam gitu. Apalagi nanti kurban gitu kan, rame lagi tuh kalau pecinta grup-grup pecinta hewan, sapi ini nggak boleh dibunuh, dibantai segala macam. Jadi kurban syariat kita gitu kan. Dan kita konsumsi. Jadi seperti itu. Dari kajian fikihnya,
hal-hal yang mengancam kehidupan manusia maka harus diminimalisir, dieliminasi, dikurangi. Ketika binatang itu punya potensi menularkan ke manusia, maka bagaimana caranya agar manusia itu tidak tertular penyakit yang dapat mengancam kehidupan manusia. Salah satunya bisa jadi dengan cara sterilisasi, dikurangi perkembangbiakan hewan-hewan yang dapat menularkan. Namun ketika hewan itu mampu dipelihara dengan baik, maka alangkah lebih baiknya seperti itu. Seperti itu. Baik, silakan. Ini ada yang raise-nya. Langsung aja open mic ya. Bu Aini ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertarik dengan tadi pendidikan Rasulullah SAW ya, yang dibayar secara profesional. Apakah itu sejalan dengan kemampuan Rasulullah dalam mengelola harta atau bagaimana? Iya, terima kasih. Ya memang kembali lagi ke budaya sebenarnya. Jadi bukan hanya Rasulullah SAW yang menggembala kambing. Jadi anak-anak ketika itu di usia seperti itu sudah dibebankan untuk mencari penghasilan. Terlebih lagi Rasulullah adalah seorang yatim yang tidak memiliki, bahkan piatu gitu. Bahkan pengasuhnya Abu Thalib itu tidak memiliki banyak harta. Sehingga tanggung jawab Rasulullah SAW itu tidak ingin membebani keluarganya, terlebih dari pengasuhnya yaitu Abu Thalib. Sehingga Rasulullah Muhammad kecil ketika itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah profesional, kemudian bagaimana Rasulullah mencari penghasilan, itu masalah lainnya. Nanti Rasulullah SAW juga ketika muda dibebankan untuk berdagang. Namun berdagangnya ketika awal-awal adalah berdagang dengan membawa barang dagangan paman-pamannya, dan itu tidak digaji ya, gitu. Karena bentuk dari wafanya Rasulullah. Wafa itu kan sempat kita bahas kemarin, balas budinya Rasulullah kepada yang mengasuh para pengasuh-pengasuhnya, termasuk Abu Thalib. Namun nanti ketika menjelang usia 25, 24, 23 itu paman Rasulullah itu menyampaikan, sudahlah engkau tidak perlu lagi untuk membantu kami untuk melakukan perdagangan. Cobalah menjadi lebih profesional dengan menerima bayaran dari orang-orang yang diminta atau meminta engkau untuk melakukan perdagangan. Sehingga Bunda Khadijah lah melamar Rasulullah untuk menjadi agen, istilahnya agen ya, untuk menjual barang-barangnya. Karena Rasulullah sudah dikenal sebagai seorang yang sangat terpercaya dan juga memiliki keuntungan ketika barang dagangannya dibawa oleh Rasulullah, maka keuntungannya luar biasa. Seperti itu. Jadi bukan dari sisi bagaimana Rasulullah menjadi seorang yang penghasil uang kemudian untuk pribadinya sendiri, bukan dari sisi itu. Namun lebih ke arah tidak ingin membebankan biaya hidupnya kepada paman-pamannya, seperti itu. Walaupun nanti tetap dalam asuhan pamannya sampai dengan Rasulullah SAW menikah menjadi seorang Rasul, bahkan Abu Thalib itu kan wafat ketika usia Rasul itu sekitar 50 tahun, ya. Menjadi pelindung Rasul itu kan Abu Thalib kan menjadi sampai seperti itu. Jadi bentuk pemeliharaannya Abu Thalib kepada Rasulullah itu sampai usia kisaran Rasulullah itu 50 tahun. Seperti itu. Jadi bagian dari bukan menjadi seorang bisnismen juga. Berbeda nanti bentuknya dengan sahabat-sahabat Rasul yang lain. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar, itu kan mereka benar-benar menjadi sosok bisnismen yang menghasilkan banyak uang. Namun Rasulullah lebih ke arah tidak ingin membebankan kepada paman-pamannya. Namun itu menjadi bahasan nanti, bisa jadi menjadi bahasan dan kajian Rasulullah sebagai seorang pedagang atau bisnismen, namun lebih dicocokkan kepada para sahabat-sahabatnya. Karena setelah menjadi Rasulullah tidak lagi berdagang. Itu. Namun para sahabat itu tidak dilarang untuk berdagang. Sampai nanti menjadi khalifah, Abu Bakar menjadi khalifah,
itu sampai masih menjadi seorang bisnismen, pedagang. Makanya sempat kan Abu Bakar itu, saya berdagang dulu gitu. Gimana gitu kan, jadi khalifah, bisa jadi presiden kok masih sempat-sempatnya dagang gitu. Karena ketika Abu Bakar itu belum rapi sistem administrasinya. Jadi khalifah itu belum digaji. Jadi ya gimana cara memenuhi kebutuhan hidup saya, nanti anak saya mau makan dari apa gitu kalau saya nggak dagang kayak gitu. Makanya di masa Umar mulai diperbaiki, khalifah itu digaji sehingga tidak perlu lagi menjadi seorang pedagang. Seperti itu. Namun kalau dibahas Rasulullah sebagai seorang pedagang itu sepertinya kurang cocok. Menurut saya ya, walau alam gitu. Karena Rasulullah sebagai seorang pedagang itu diambil ketika Rasulullah sebelum menjadi seorang Rasul. Namun yang lebih cocok adalah sahabat Rasulullah yang sebagai seorang pedagang. Nah itu bisa diambil ibrohnya. Tapi kalau Rasul sendiri sebagai seorang bisnismen atau seorang pedagang itu belum bisa diambil, belum banyak bisa diambil ibrohnya. Karena juga riwayatnya juga sedikit gitu, tentang Rasulullah sebagai seorang pedagang. Seperti itu. Silakan yang lainnya. Sudah azan ya? Belum ya? Sudah ya. Baik, karena sudah waktu maghrib, mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa menjadi bagian juga pelajaran kita, terutama bagaimana mendidik anak-anak kita gitu kan, yang sudah punya anak, yang belum ya berarti nikah dulu ya, baru punya anak. Dan ini juga Tapadol kalau mau menggali lebih dalam lagi ya bagaimana pendidikan orang-orang Quraisy terhadap anak-anak mereka itu sebenarnya bisa menjadi bagian pelajaran sendiri gitu buat apalagi para pendidik ya terutama ya, apalagi yang punya sekolah, yang punya lembaga, itu juga cocok sebenarnya bisa dikaji karena hasilnya akan terlihat nanti ketika Rasulullah menjadi seorang Rasul dan para sahabat muda usia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun itu menjadi sudah peran sosialnya sudah sangat luar biasa. Demikian yang bisa disampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Iya.